Di Indonesia ini terdapat 21 juta kasus pelanggaran hak anak yang tersebar di 34 provinsi dan 179 kabupaten kota. Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM menemukan adanya dugaan pelanggaran HAM dalam kasus dugaan eksploitasi dan kekerasan terhadap anak-anak pemain sirkus dari Oriental Circus Indonesia atau OCI, Taman Safari Indonesia, Bogor, Jawa Barat. Dan informasi lainnya, pemirsa masih belum terungkapnya kasus pelanggaran HAM berat yang menimpa sejumlah aktivis reformasi Pilkada 98. Mau penting atau tidak, mau ada markas atau tidak, negara ini akan tenang, akan damai atau tidak, tergantung dari pemerintah. Sepanjang pemerintah tidak mempertanggungjawabkan kasus-kasus pelanggaran berat HAM masa lalu di meja pengadilan, maka tindak kekerasan akan terus terjadi di masa yang akan datang, termasuk belakangan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Noval Akbar dengan NIM B02125104 dari Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prodi Hukum Administrasi Negara. Dan saya berasal dari kelompok Hak dan Kewajiban. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang definisi dari hak dan kewajiban itu sendiri. Hak menurut saya definisikan sebagai sesuatu yang didapatkan oleh individu setelah individu tersebut mengerjakan suatu kewajiban yang melekat kepada dirinya. Dan hak ini bisa kita dapatkan secara paksa. Secara paksa di sini adalah ketika suatu individu telah mengerjakan suatu kewajiban yang melekat kepada dirinya, lantas dia tidak mendapatkan apa yang seharusnya dia dapatkan, maka dia bisa secara paksa untuk mendapatkan haknya. Dan kewajiban sendiri saya definisikan sebagai suatu yang harus dikerjakan oleh individu, dan jika tidak dikerjakan maka individu tersebut akan terkena sanksi yang sudah ditetapkan. Dan terakhir, menurut saya hak dan kewajiban sendiri itu memiliki keterkaitan. Ketika sudah menjalankan suatu kewajiban atau individu sudah menjalankan suatu kewajiban, maka secara tidak langsung atau secara langsung dia akan mendapatkan hak yang sudah ditetapkan untuknya. Dan dan sebaliknya, ketika sudah mendapatkan haknya atau individu sudah mendapatkan haknya, maka dia pasti sudah mengerjakan suatu kewajiban yang melekat kepada dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Ferdira Mawati dengan NIM H0412511008 dari Prodi Biologi. Prinsip persamaan kedudukan hukum. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan. Prinsip ini menjamin bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Perkenalkan, nama saya Teguh Paniro Silitonga dengan program studi Sistem Informasi dengan NIM H07125117. Sekarang saya akan menjelaskan tentang salah satu hak warga negara, yaitu hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, negara secara tegas menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak. Ketentuan ini tercantum dalam pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar tahun 1945, di mana pasal ini berbunyi, setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Makna pasal ini adalah bahwa negara wajib menyediakan kondisi yang memungkinkan setiap individu bekerja serta memperoleh standar hidup yang layak. Yang kedua terdapat pada pasal 28D ayat 2 Undang-Undang Dasar tahun 1945, di mana pasal ini berbunyi, setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Pasal ini menegaskan bahwa tidak hanya hak untuk bekerja yang dijamin, tetapi juga harus untuk mendapatkan upah yang adil, perlindungan kerja, dan lingkungan kerja yang manusiawi. Ada beberapa tantangan dalam pemenuhan hak pekerjaan. Yang pertama itu tingkat pengangguran, terutama pada usia muda. Yang kedua, kesenjangan upah antara daerah dan sektor. Dan ketiga, tingginya tenaga kerja informal yang belum terlindungi hukum. Dan yang keempat, perubahan teknologi menggeser jenis pekerjaan. Dan yang terakhir, masih adanya diskriminasi gender dalam dunia kerja. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bukan sekedar amanat konstitusi, tetapi merupakan wujud penghormatan terhadap martabat manusia.
Pemenuhan hak ini membutuhkan sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat agar setiap warga negara dapat bekerja, berkembang, dan hidup dengan bermartabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaki Naufal dari kelompok Hak dan Kewajiban Negara Warga Negara dengan NIM B021251015 dari Prodi Hukum Administrasi Negara. Nah, apa itu kewajiban menjunjung hukum dan pemerintahan? Nah, kewajiban menjunjung hukum dan pemerintahan, warga negara memiliki kewajiban untuk menjunjung hukum dan pemerintahan tanpa pengecualian berdasarkan pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Kepatuhan ini adalah syarat agar sistem pro kepentingan warga dapat berjalan dengan optimal. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismiranda, NIM H0412510009 dari Prodi Biologi. Kewajiban dan hak dalam pembelaan negara. Warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk ikut serta dalam pembelaan negara sebagaimana diatur dalam pasal 27 ayat 3 dan pasal 30 ayat 1 pada Undang-Undang Dasar 1945. Nah, pembelaan negara tidak hanya berarti ikut serta dalam militer, tetapi juga diwujudkan melalui sikap dan tindakan sederhana, seperti cinta tanah air, taat hukum, dan menjaga persatuan. Nah, kemudian bentuk pembelaan negara dapat berupa yang pertama itu ikut serta dalam kegiatan pertahanan keamanan sesuai dengan kemampuan. Kemudian ada berkontribusi melalui profesi masing-masing, misalnya tenaga kesehatan, guru, dan aparat. Nah, kemudian ada menjaga ketertiban, persatuan, dan tidak menyebarkan hoaks yang dapat merusak keamanan nasional. Nah, warga negara juga memiliki hak untuk dilibatkan serta dilindungi ketika menjalankan tugas pembelaan negara. Dengan demikian, pembelaan negara adalah tanggung jawab bersama untuk menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nur Ramadhani dari Fakultas Hukum dengan NIM B021251003. Hak asasi manusia atau yang sering kita sebut dengan HAM. Undang-Undang 1945 menjamin hak asasi seperti hak untuk hidup dan mempertahankan hidup yang terkandung di dalam pasal 28A. Hak berpendapat, berserikat, dan berkumpul di pasal 28E ayat 3. Selain itu, setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya masing-masing yang terkandung di dalam pasal 28E ayat 1 dan pasal 29 ayat 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifah Aurelia Larasati dari Fakultas Hukum, Prodi Hukum Administrasi Negara dengan NIM B021251021. Di sini saya akan menjelaskan tentang hak asasi manusia dan kebebasan, yang dimana setiap warga negara itu wajib menghormati hak asasi orang lain, seperti yang dijelaskan pada pasal 28J ayat 1, yang dimana hak asasi orang lain itu dibatasi oleh undang-undang agar mereka memiliki hak dan kebebasannya sendiri. Perkenalkan, nama saya Mohsin dari Prodi Sistem Informasi. Kewajiban menghormati HAM dan keterbatasan. Jadi warga negara wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Itu dinyatakan pada pasal 28J ayat 1. Kewajiban ini menegaskan bahwa setiap orang tidak hanya sebagai pemegang hak, tetapi juga sebagai pihak yang harus menjaga agar hak sesama tidak dilanggar. Oleh karena itu, kebebasan individu tidak boleh digunakan untuk merugikan, mengancam, atau menghilangkan hak orang lain. Batasan terhadap hak asasi manusia ditetapkan melalui undang-undang untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan, beribadah, dan kepentingan umum. Pembatasan ini diperlukan demi keamanan, ketertiban umum, kesehatan masyarakat, moral, serta kestabilitas sosial. Dengan adanya batasan yang jelas, negara dan masyarakat dapat memastikan bahwa pelaksanaan hak setiap warga berlangsung secara bertanggung jawab, adil, dan tetap menghormati nilai kemanusiaan. Baik, cukup sekian dari penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cinta Rehana Pratami dengan NIM H04125101. Teman-teman, pelaksanaan hak dan kewajiban harus dilakukan secara proporsional atau seimbang karena keduanya saling berkaitan. Pemahaman ini sangatlah penting agar warga negara dapat menghargai hak diri sendiri dan orang lain serta melaksanakan tanggung jawabnya.
Hak terwujud manakala rezim berkuasa menegakkan demokrasi, sementara kewajiban menjamin sistem berjalan optimal.